semuanya, apa kabar? Aku harap kalian happy dan healthy. Selamat datang di reading vlog Agustus aku. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian beberapa momen ketika aku lagi baca atau lagi beres atau ya kayak reading vlog gitulah ya. Dan di video kali ini itu bulan Agustus ini aku bakalan baca 2 buku. Yang pertama yaitu bukunya ini Miss Irresistible Stylist, dan ini dia Underwater. Dan kedua buku ini bakal menemani aku di sepanjang Agustus bulan ini. Jadi seperti apa, tetap simak videonya sampai habis. Aku masih bingung nih mau baca yang mana dulu, mau yang ini atau yang ini dulu. Mungkin yang lebih tipis dulu aja kali ya. Dan aku bakalan pertama baca ini dulu. Aku suka banget dengan covernya, mungkin insya Allah aku bakalan mau buat book looknya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu seperti apa book looknya, kalian bisa follow di Instagram aku. Oke, jadi ini udah beberapa hari setelah aku baca buku Love Fiction series ya, begini judulnya Miss Irresistible Stylist. Dan setelah aku baca buku ini itu menurutku romansnya tuh kental banget tanpa ada genre apapun di dalamnya, dan konfliknya juga seadanya. Maksudnya konfliknya nggak terlalu dibangun gitu dengan sedemikian rupa dengan kuat. Karakternya pun aku bilang masih masih weak dan nggak terlalu ada spesifik kalau karakternya ini kayak gini, karakternya ini kayak gini. Dan sejauh yang aku baca malah di karakternya itu kayak dideskripsikan terlalu berlebihan. Nah, aku pikir di dalam buku ini itu ceritanya ada konflik yang mereka itu lagi apa gitu kan. Dan di openingnya itu aku pikir ada konflik yang ada benang merahnya yang merujuk ke konflik utama, tapi ternyata aku salah karena di opening itu sama sekali nggak ada konflik. Menurut aku flat. Yang di dalam buku ini tuh untungnya gaya bahasanya itu enak dan diksinya itu masuk di dalam pikiran aku, dalam tipikal aku. Cuman itu aja sih di karakternya, aku rasa berlebihan banget di deskripsinya dan sampai yang kayak hyperbola gitu. Tapi plusnya aku sukanya dalam buku ini dia gaya bahasa diksinya itu ngalir, enak banget untuk dibaca, enjoy. Kalau misalkan kalian suka dengan bacaan-bacaan ringan dan apalagi terlebih dengan genre romance, kalian bisa baca buku ini, cukup rekomendasi kok bagi kalian. So, buku kedua yang akan aku baca di dalam bulan ini, masih bulan Agustus ya kan, itu yaitu Underwater. Jadi di buku ini udah aku baca beberapa halaman, hampir setengah halaman gitu. Nah, sejauh yang aku baca di dalam buku ini, karakternya itu aku rasa cukup spesifik. Mereka punya ciri khas masing-masing, dimana si tokoh utamanya ini mengidap mental gitu, tapi dia nggak terlalu menunjukkan mental itu gitu, sakit mentalnya itu. Dia nggak menunjukkan bahwa dia sakit, dia nggak menunjukkan bahwa dia lagi something gitu. Dan ada si penolongnya dia yang yang average, yang rata-rata, maksudnya nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu dikurang-kurangkan juga, kayak rata-rata aja gitu loh, yang nggak terlalu muluk-muluk juga. Dan aku sukanya translate-nya ini cukup enak dibaca karena ini translate-nya dari Penerbit Spring. Aku suka banget karena translate-nya itu dia nggak terlalu baku dan nggak terlalu dibuat-buat gitu. Jadi kayak dia tuh ngalir. Ketika kita baca masih enjoy dan masih bisa paham meskipun ini translated. Aku juga underestimate awalnya dalam buku ini. Aku pikir bahwa buku ini itu biasa-biasa aja ceritanya, gaya bahasanya pun biasa aja, tokohnya juga biasa aja, dan semuanya pokoknya biasa aja. Ternyata aku salah. Aku cukup suka dengan openingnya, di mana openingnya itu ada benang merah, di mana di benang merahnya itu merujuk ke satu konflik yang bakalan kita akan tahu di akhir gitu. Dan aku cukup penasaran dengan buku ini dan bakalan aku update beberapa hari kemudian.
Nah sekarang aku mau makan siang karena udah jam mana tuh, jam 2 lewat. Dan sekarang aku mau makan siang, dan ini tuh udah jam 2 lewat gitu. Dan aku baru makan siang, menunya sayur kelor, terus ada tempe, kecap, nasi, dah tuh aja. Terus aku juga minum sirup dingin-dingin gini, sirup dingin gitu. Gelas aku yang biasanya tuh udah pecah guys, jadi mungkin aku bakalan beli baru lagi. Dan sementara aku pakai gelas aku yang lama ini, yang waktu aku hamil dulu, sambil nonton Pixar Animation Studio Films. Ini judulnya apa sih, lupa, Monster Inc ya kalau nggak salah ya. Monster Inc gitu. Let's showtime. Jadi hari ini aku mau kasih lihat ke kalian skincare aku yang udah habis, dan aku taruhnya di pouch ini. Tambah satu lagi yang ini. Dan aku mau sekaligus nge-review sedikit-sedikit tentang skincare yang ada di dalam pouch ini. Karena skincare yang ini itu aku sudah pakai selama hampir 6 bulan lebih, jadi kayak udah habis gitu. Dan sebagian dari skincare ini tuh udah aku repurchase, udah ada di situ, udah terpajang, dan sebagian lagi tunggu habis gitu ya, tinggal dikit gini. Oke, yang pertama aku mau kasih lihat ke kalian skincare pertama aku yang udah habis, yaitu Hatomogi Skin Conditioner. Misalkan dari kalian yang sudah tahu merek ini, kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian tentang skin conditioner ini. Nah, pertama kali aku pakai skin conditioner ini, menurut aku itu kayak buat bener-bener wajah aku itu lebih terhidrat dan lebih bisa nyamarin noda-noda bekas jerawat yang ada di wajah aku gitu. Dan tipikal wajah aku itu kan dulunya tuh kusam banget, terus pori-pori yang agak kotor dan besar gitu ya. Dan juga aku kulitnya kombinasi antara berminyak dan kering, kadang juga berminyak. Jadi dia terkadang tuh berpikir apa sih yang cocok gitu ya kan, dan akhirnya aku mencari ketemulah si Hatomogi Skin Conditioner ini. Dan plusnya pas aku beli ini, aku dapat kebetulan yang kemasan spraynya, jadi pas bisa direfill dari sini ke sini. Dan enaknya itu kita bisa disemprot aja, bisa juga pakai kapas, itu terserah, mau berapapun yang kalian pakai, mau kapanpun kalian pakai juga terserah, karena ini tuh nggak keras. Ini bukan tipikal peeling, ini bukan tipikal skin conditioner yang harus dipakai dalam waktu yang tertentu. Ini terserah aja sih, kapan kalian merasa wajah kalian kering, kalian bisa pakai si Hatomogi conditioner ini. Dan aku tuh suka banget dengan skin conditioner ini karena dia tuh kayak teksturnya kayak bener-bener air, tapi dia warna bukan dibilang bening, dia lebih ke kayak gini loh warnanya, kayak air biasa, tapi mungkin dibilang kayak air perasan beras gitu ya, hampir sama lah warnanya kayak gitu. Dan ini tuh wanginya nggak ada sama sekali, dan pas saat disemprot ke wajah itu kayak langsung nyerap dan langsung segar, buat aku segar gitu. Dan aku benar-benar secinta itu dengan skin conditioner ini. Terus yang selanjutnya aku mau kasih lihat ke kalian toner andalan aku. Itu kan tadi skin conditioner, mungkin 11-12 lah ya dengan toner, tapi kalau dibilang bener-bener toner itu andalan aku si N-Pure ini, Centella Asiatica. Ini daunnya masih ada, kalian bisa lihat di sini daun-daunnya ya. Nih ya, kelihatan gak sih? Semoga kelihatannya. Dan ini bener-bener daun Centella Asiatica. Pertama kali aku coba si N-Pure ini, Centella Asiatica ini, aku tuh ngerasa bener-bener wajah aku itu lebih cerah, dan pori-pori aku itu lebih ke jaringannya lebih ketarik, jadi kelihatan pori-pori semakin mengecil gitu. Dan sini tuh ada bekas-bekas jerawat dulu kan, dan itu lama banget, hampir
sebelum aku pakai ini itu aduh nggak tahu deh, hampir 5 bulanan atau 3 sampai 5 bulanan itu bekas jerawat di sini tuh nggak memudat, tidak ada hilang-hilangnya. Aku udah coba skincare apa, memang sih dulu aku nggak terlalu adik dengan skincare, paling pakai apa ya, paling pakai bedak dah, itu aja, nggak pernah sama sekali pakai skincare, sunscreen pun nggak pernah. Jadi pas pakai si toner and pure Acela Centella Asiatica ini, itu bener-bener kayak dalam sebulan 2 bulan itu bekas jerawat aku nih di sini nih udah hilang, dan juga ada di bagian sini tuh bekas jerawat aku udah hilang. Bener-bener yang kayak secinta itu aku sama si Enpure ini. Bener-bener aku udah purchase kedua loh ini ya. Ini dia, ini yang pertama, dan ini udah hampir segini, udah mau habis dong nih. Apa ya rasanya pada saat aku pakai si Enpure Centella Asiatica ini, benar-benar dia bisa menyamarkan pori-pori, bentar bisa juga memudarkan bekas-bekas jerawat, dan aku rasanya itu benar-benar worth it banget gitu ya, karena aku cari-cari banyak toner dan apa ya, kayak kurang cocok banget di aku, nggak ada perubahan, dan aku rasanya kayak it's spending money and spending time, dan akhirnya aku dapat si Enpure Centella Asiatica ini. Itu aku benar-benar suka banget, aku sampai repurchase 2 kali karena aku baru tahu si Enpure ini itu awal 2000 tahun ini gitu loh, kalau nggak salah tahun lalu, akhir tahun lalu atau awal tahun ini, kurang lebih kayak gitu. Jadi pas aku beli itu pakainya ini kurang lebih sebulan atau 2 bulan, nggak sama si Hatumgi conditioner ini tuh aku pakainya 6 bulan lebih, 6 atau 8 bulanan, dan ini kayak sebulan 2 bulanan gitu udah habis karena aku pakainya literally setiap hari. Jadi aku rasa kalau pas pakai ini itu benar-benar jerawat aku ngempes, pas dikasih kapas di totol gitu ya kan, atau di tap pakai tangan aja, itu bisa, itu bikin wajah itu lebih segar, lebih fresh, lebih cerah, memudarkan bekas jerawat. Dan yang penting adalah pori-pori aku nih yang besar gaban ini itu kayak terikat, tertaf, yang nggak terlalu kentara gitu, kayak tersamarkan gitu ya. Dan selanjutnya aku mau kasih lihat ke kalian Enpure lagi. Aku emang secinta itu dengan Enpure. Nah, ini dia adalah Enpure Cica Clear Pad. Nah, bedanya pada saat aku sudah membersihkan muka yang sudah make up, misalnya ini aku udah make up gitu ya dari luar, terus mungkin aku lagi buat book look yang pakai make up dan sudah mencuci wajah gitu. Dan itu kalau misalkan cuci wajah aja itu sebenarnya nggak cukup gitu ya sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian udah make up, kalian harus double cleansing lagi. Dan salah satu andalan aku dan salah satu hal yang terdebes yang bakalan aku lakukan adalah memakai Enpure. Cuman aku rasa wajah aku tuh lebih ke lebih pori-porinya tersamarkan karena masalah wajah aku itu kusam dan juga bekas-bekas jerawat dan juga pori-pori yang besar, itu masalah besar aku. Dan pas aku pakai ini itu wajah aku jadi lebih glowing dan bekas jerawat itu bisa tersamarkan. Ini aku suka banget sumpah. Oke, selanjutnya serum. Aku mau kasih lihat ke kalian serum yang udah aku pakai habis selama 1 bulan, yaitu ini dia, Something Niacinamide. Ini aku pakainya sebulanan dan rasanya meskipun teksturnya ini tuh kental yang lengket-lengket gitu, jadi pas dipakai itu tangan masih kerasa lengket dan aku harus mencuci kembali, meskipun memang kan agak ada struggle ya, kayak aduh cuci tangan lagi, keluar kamar lagi ya kan, cuma it doesn't matter gitu loh. Jadi pas aku pakai ini, bekas jerawat aku itu kayak seminggu udah kempes tuh, udah nggak tahu kemana. Dan juga wajahku jadi lebih cerah karena kan permasalahan wajah aku itu kusam. Dan pas aku pakai ini, serum ini itu aku pakai pagi dan siang, aku suka banget karena dia tuh buat jerawat aku lebih kempes, maksudnya menghilangkan jerawat aku, dan juga bekas-bekas jerawat aku itu lebih
memudar dan wajah aku jadi lebih cerah kayak gitu. Selanjutnya kita beralih ke moisturizer. Nah, moisturizer yang aku pakai itu sekarang aku nggak pakai moisturizer, aku cukup pakai serum aja sama si toner Pure. Aku cukup pakai itu baru sunscreen. Tapi dulu aku pakai si moisturizer dari Joylab, moisturizer balm. Ini bagus banget, teksturnya itu kayak benar-benar puding. Gimana sih kalau ke puding, antara kenyal sama cair kayak gitu ya. Dan pas diaplikasikan ke wajah itu apa ya, langsung nyerap gitu, kayak diaplikasikan ke wajah dan si moisture balm ini tuh langsung nyerap, nggak lengket sama sekali. Ini yang kesukaannya dari Joylab adalah si moisturizernya ini langsung nyerap dan nggak apa ya, meninggalkan kesan pliket-pliket di tangan kayak gitu. Aku cukup suka dengan Joylab ini sih. Terus yang terakhir, skincare aku yang udah habis, skincare terserah masker atau apa, itu dari Pure lagi. Nah, ini tuh Pure Cica Cocomin Climax. Mencoba berbagai macam, berbagai jenis masker clay. Aku kan memang sukanya itu kalau bukan sheet mask, sukanya masker clay. Jadi kayak masker-masker yang berbentuk clay gitu. Sepanjang aku mencari masker permaskeran itu nggak apa ya, menemukan masker yang seenak ini, sebagus ini. Aku suka banget sumpah dengan masker ini. Ini udah habis loh pampahannya, udah habis, gak ada. Ini juga semua udah habis. Nah, review singkat aku. Nah, ini tuh pas aku pakai, dia itu bener-bener bikin wajah aku jadi lebih cerah, dan yang lebih enaknya ini tuh bisa membersihkan komedo-komedo di wajah kalian, bisa membersihkan sisa-sisa komedo di wajah kalian, dan juga bisa mengikat jaringan pori-pori kalian. Jadi pori-pori kalian itu nggak kelihatan besar, jadi dia kayak menyusut gitu pori-pori kalian. Dan juga lebih bagusnya, tarik nafas dulu. Dan juga bagusnya si Pure Cica Cocomin ini wanginya the best. Pas pakai ini kalian tuh rasanya mau makan coklat mint, tau gak sih? Kalian tahu kan rasanya mint, dan perpaduan antara mint dan coklat itu kayak ada dingin-dinginnya, ada rasa manis-manisnya. Gak tahu deh kayak gimana. Pokoknya aku secinta itu dengan masker clay ini. Dan kalau kalian mau lihat teksturnya, ini aku perkes 2 kali loh ini. Ini teksturnya tuh kayak gini loh. Nih, kelihatan gak sih? Memang kelihatan kayak gini loh. Dia teksturnya ada scrubnya gitu, asal ada scrub kasarnya, hitam-hitam. Terus juga dia bentuk warna claynya itu dia lebih ke abu-abuan, kayak bener clay gitu, abu-abu gitu. Kelihatan gak sih? Semua kelihatan ya. Nah, gitu. Nah, dan enaknya pas pakai ini tuh kita dikasih spatulanya yang cantik banget. Bentar aku cari dulu ya. Nah, ini dia spatulanya tuh kayak gini. Bentar aku mau review sedikit dulu sebelum kita ke spatulanya. Nah, pas aku pakai ini sisa-sisa komedo gitu kan. Ada kan biasa tuh kayak komedo yang susah banget dihilangin, yang putih-putih itu, yang hitam-hitam itu, yang nggak tahu deh kayak gimana. Itu dia bisa membersihkan komedo. Ini tuh bisa membersihkan pori-pori kalian, sehingga pori-pori kalian itu bisa mengikat dan bisa tersamarkan gitu ya kan. Pokoknya aku gak tau deh, secinta begitu sama si Pure Cica Cocomin masker ini. Oke, kita ke spatulanya. Spatulanya ini beda banget dengan spatula masker yang aku punya. Kan spatula masker biasanya kan dia kayak rada brush gitu ya kan, brush terus yang ada kakunya kayak gitu. Nah, ini dia ke bentuknya, materialnya itu silikon, jadi pas dipakai itu dia mengikut ke wajah kita. Enak banget sumpah. Ini spatula yang terenak yang aku pakai, yang aku punya gitu. Nih. Terus warnanya juga suka dengan hijau-hijau yang hijau seger gini gitulah. Aku suka banget dengan produk-produk Pure.
Aku ada tonernya, ada juga clear padnya, ada maskernya. Apalagi dari semenjak pandemi gitu ya, bukan semenjak pandemi juga sih, semenjak pandemi kedua ini aku lebih notice dan lebih ke apa ya, lebih memperhatikan attention ke wajah, karena kan kita apa ya, bukan cuma di luar aja kan, cuma di dalam, di rumah, meskipun kita di rumah aja gitu, kayak kita tetap harus menjaga bagaimana tekstur wajah kita supaya nggak jerawatan, nggak kusam. Dan semakin hari kan semakin wajah kita itu kan tambah tua gitu, maksudnya ke aging dan banyak keriput apa segala macam. Jadi itu kayak lebih apa, bener-bener more attention for me untuk memperhatikan ke itu lagi. Mungkin beberapa dari kalian kayak menganggap itu adalah hal yang aduh apaan sih, biasa aja gitu, tapi trust me, itu adalah aset kalian untuk jangka panjang. Kalau misalkan kalian udah tua, kalian bakalan merasakan hasil dari skincare kalian gitu loh. Dan yang paling penting, jangan pernah lupakan sunscreen, itu penting banget. Dan kalau misalkan kalian mau aku rekomendasikan beberapa sunscreen, kalian bisa komen di bawah. Aku ada beberapa rekomendasi sunscreen yang bener-bener worth it, affordable, yang bisa kalian pakai meskipun kalian mungkin takut, aduh takut ini, takut itu, takut ini gitu ya kan. Kalian bisa komen di bawah, mau nggak kalau misalkan aku nanti review atau kasih rekomendasi kalian sayang sunscreen gitu, oke? Dan sekarang aku mau kasih tunjukin ke kalian beberapa skincare aku yang apa ya, yang sedang sekarang aku pakai, dan rutinitas skincare pertama kali aku pakai sampai step-step skincare yang pertama aku pakai sampai hari itu kayak gimana. Yuk, kita pilih. Oke, di sini adalah storage skincare aku, dan di sampingnya itu adalah cermin. Kalian bisa abaikan yang berantakan itu, oke? Pertama di sini ada apa sih, brush makeup. Aku punya dua itu yang di ujung sana, tapi belum aku pakai. Aku pakainya yang ini dulu. Kalau misalkan udah buluk baru pakai yang itu. Terus di sini ada masker Climax dari Moonward Pore Clarifying. Terus di sini ada dari Unplug. Ini sunscreen bar. Ini ya. Ini sabun, ini parfum. Aku nggak terlalu addicted dengan parfum. Cuman satu parfum ini aja, itu pun parfum baby. Yang di belakang itu ada masker komedo, aku nggak terlalu pakai juga. Terus di sini ada Viva White masker apa sih, masker tidur, sleeping mask gitu. Ini punya suami aku, perawatan rambut gitu. Terus ada peel off gel dari Radiskin. Aku suka banget pakai ini kalau misalkan wajah aku lagi kasar. Aduh, bener-bener bagus banget nih si Radiskin. Next, di sampingnya itu ada Himalaya Climax. Aku kan secinta itu dengan Climax, so aku pakai ini. Pakai ini, jerawat kalian akan bener-bener memudar. Terus di depannya ada serum. Nah, ini di serum yang sekarang aku pakai, Peptaronic Serum. Ini bener-bener bagus banget, bikin glowing, cerah, bekas tanda jerawat udah menghilang dah. Terus ini ada Joy Lab lagi. Ini apa sih nih? Aku pernah pakai soalnya. Moisture Tint. Oh, ini kayak sunscreen, kayak sunscreen foundation gitu, ada sunscreennya. Terus next di sampingnya ini ada bedak. Terus nah ini dia, ini adalah sunscreen yang sedang dan sekarang aku pakai. Ini dia L'Oreal UV Defender UV Serum Protector. Aku suka banget pakai ini, bener-bener kalian bisa coba, wajib banget kalian coba. Kenapa? Karena bikin wajah kalian glowing, tekstur wajah kalian bisa lebih merata, jerawat memudar, pori-pori hilang, terus bekas jerawat juga gone, gak ada, habis. Di belakangnya itu ada Wardah toner. Aku jarang pakai sebenarnya, aku lagi pakai yang ini, si Pure Scintilla Acetica. Terus ini, aduh ini gak tahu apa nih, ini lip serum nih kalau nggak salah. Nah, terus ada Vaseline. Ini aku pakai kalau misalkan mau ekstraksi komedo. Kalau misalkan aku mau keluarin komedo, aku pakai ini dulu biar dia lebih keluarnya gampang. Dan di belakangnya yang paling penting adalah, ingat dulu ya, si Joy Lab Eraser Makeup Eraser. Nah, ini nih adalah makeup melter yang
penghapus make up gitu, jadi kalau pakai ini tuh make up kalian langsung terhapus seketika. Aduh, bagus ini sumpah. Dan sampingnya juga ada micellar water, kalau misalkan habis make up juga bisa pakai itu. Ini ada lip balm dari Hallway, ini bagus banget juga, bikin seger bibir nih. Dah, di bawahnya ini enggak terlalu stuffnya nggak terlalu penting sih. Ada cairan Softland X2 Comfort. Terus ini nggak tahu, ini punya suami aku nih, ini apa sih, kit motor multiguna. Terus ini ada, ini aku punya, ini apa sih, ini sabun ya, shower and bath dari si Unplug. Terus ini ada body lotion dari Unplug box juga. Dan di sampingnya ada, ini adalah foam spray. Nah, ini kalau misalkan kalian mau bikin seger ruangan, itu bagus banget, harum banget. Abaikan ini ya, aduh sorry. Ini ada parfum suami, ini ada sisir, ini ada stuff kayak termometer, ekstraksi komedo, ada juga si apa nih, nggak tahu ini kayak apa sih, kayak pisau gitu, nggak tahu apa. Terus ada Kutex, kadang aku pakai kalau lagi mens. Ini Kutex peel off, ada apa, Softland, dan ini ada Sunny Snail Tone Up. Ini kayak sunscreen juga sih, tapi ya jarang aku pakai. Ini bagus juga. Terus ada parfum, ada lip serum. Ups, dah kayak gitu aja. Oke. Oh ya, yang di bawahnya ini adalah stuff make up aku. Kayak ada foundation. Ini foundation lagi dari Vocal War, ada bedak, tabur, ada lipstick. Ini lipstick di bawah nih. Tuh. Terus ada apa lagi nih? Ada blush on. Bukan blush on, ini 3 in 1. Bisa blush on, bisa lipstick, bisa juga eyeshadow dari Hur. Terus ada juga cushion Step Perfect. Ada juga cushionnya dari Luxy Crime. Ini aku suka banget nih si cushionnya. Dah aja. Sini ada headphone, tisu, headphonenya suami, ada Al-Quran. Dah. Ya, itu dia tadi beberapa skincare yang udah habis yang udah aku pakai selama hampir 8 bulan inilah, 6-8 bulan. Dan aku kasih lihat kalian juga tadi storage aku. Oke, jadi setelah aku baca Underwater, buku ini itu apa ya, memiliki beberapa detail yang cukup aku suka, dan juga aku suka dengan gaya bahasanya. Translatornya juga nggak terlalu apa ya, kaku. Kita tuh bisa ngerti dan pahami per paragrafnya, terus per adegannya, terus bagaimana alurnya, semuanya itu aku bisa mengerti gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau baca buku ini, aku cukup rekomendasikan buku ini untuk kalian baca. Juga aku sedikit mereview gitu tentang kedua buku ini. Kalau ini si Miss Irresistible Stylist, dia lebih ke romance-nya itu high banget, tinggi romance-nya, jadi kayak lebih yang ke desire, passion gitu. So kalau misalkan kalian suka romance yang berbau passion, yang memuji karakter kayak gitu, ini bisa rekomendasi buat kalian, karena setiap katanya itu gaya bahasanya bisa dimengerti dan enjoy aja, karena buku ini juga adalah buku lokal gitu ya, Indonesia. Jadi buku ini cukup rekomendasi buat kalian baca, karena buku ini itu gaya bahasanya bisa terkonek dengan kita. Jadi kita tuh seolah bisa berkomunikasi dengan karakternya. Juga kita tuh bisa tahu kalau si karakternya ini tuh dia tipikalnya seperti ini. Cuman yang aku rada sayangkan adalah romance-nya agak berlebihan sih menurutku, dan juga detail karakternya itu terlalu dibuat berlebihan. Jadi kita itu berpikir kalau satu karakter dalam buku ini itu terlalu dilebih-lebihkan. Pokoknya overall aku cukup suka dengan cerita ini, dan juga kalau ini aku cukup suka dengan gaya bahasanya juga, apalagi ceritanya. Dan ternyata aku cukup
apa ya, di awal itu underestimate dengan buku ini, ternyata buku ini tuh bagus, dan apa ya, ada beberapa syarat makna juga ketika kita sudah baca. Habis itu aku juga suka dengan gak bahasanya, tadi udah aku bilang, pendetailnya juga nggak terlalu bertele-tele sehingga kita tuh bisa paham meskipun ini translate gitu. Oke, mungkin sampai sini aja video vlog aku. Semoga kalian suka dan enjoy nonton video aku ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kembali yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Oke, sekian video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.